Baik, kita mulai. Baik, Bapak Ibu, kita mulai dari grup A. Pertanyaan pertama, waktunya 10 detik. Pertanyaan pertama, ini bukan rebutan ya, bukan nanti tetap dilempar ya, nanti dilempar. Pertanyaan pertama, berapa lama jarak waktu antara wafatnya Rasulullah SAW dengan putri beliau tercinta? Jarak waktu antara wafatnya Rasulullah SAW dengan putri beliau Fatimah, Siti Fatimah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang lebih 6 bulan. 106 bulan. Pertanyaan kedua, grup B dan grup C bersiap. Salah satu jabatan pemerintahan Quraisy di Mekah adalah Siqoyah. Jabatan apakah itu? Siqoyah. Mas. Grup B. Enggak dikurangi. Coba, enggak dikurangi. Menurut Mamah Naya nih ya, karena memang terus terang saya nggak tahu. Ya udah, katanya coba, penerima tamu Pak. Kurang tepat. Ada itu bagian lain itu. Siqoyah. Pas. Mengatur pemberian air untuk para peziarah. Jadi ada 4 itu, ada bagian-bagian tersendiri. Siqoyah ini untuk memberi air untuk para peziarah. Pertanyaan ketiga. Pada saat apakah ibunda Nabi Muhammad SAW Siti Aminah meninggal dunia? Pada saat apa ibunda Nabi Muhammad SAW Siti Aminah meninggal dunia? Saat apa? Silakan. Di saat lagi hijrah dari Madinah ke Mekah. Kurang tepat. Saya coba menjawab. Yeah. Perjalanan pada waktu berziarah ke makam suaminya Abdullah. 100. Pertanyaan selanjutnya. Ada bencana alam yang menyebabkan bangunan Ka'bah rusak dan harus direnovasi. Peristiwa itu terjadi saat Nabi berusia kurang lebih 30 tahun. Bencana alam apakah yang dimaksud? Bencana alam? Bencana banjir. 100. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kelima. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perjanjian Aqabah atau Baitul Aqabah. Boleh Pak Ajib langsung jawab, silakan. Jubir, silakan. Ya. Enggak apa-apa deh. Enggak apa-apa. Perwakilan dari Madinah
menemui Rasulullah dan mengakui Rasulullah sebagai dan mengatakan ya, ya jadi 100. Nabi berdakwah pada sekelompok peziarah dari Madinah. Mereka berjanji setia nih, Baitul Aqabah ini janji setia, berbaiat, berjanji setia kepada Nabi di Bukit Aqabah lebih tepatnya. Baik, selanjutnya siapakah sahabat Nabi yang terkenal dengan kecerdasannya sampai mendapatkan sebutan pintu ilmu atau babul ilmi? Sahabat Nabi yang dikenal cerdas disebut sebagai pintu ilmu atau babul ilmi. Ali bin Abi Thalib. 100. Ini dadakan kayak tahu ya. Tahu goreng dadakan enak ini. Dadakan memalu. Pertanyaan ke-7. Sebutkan nama peperangan di mana kaum muslimin berhasil mengalahkan kaum kafir yang berjumlah ribuan. Padahal jumlah tentara muslim hanya berkisar 313 atau 317 orang. Perang Badar. Tahu goreng dadakan, Pak. Enak dadakan ini juga. Pertanyaan ke-8. Siapakah nama pendiri Nahdlatul Ulama yang juga mencetuskan revolusi jihad? Kiai Haji Hasyim Asy'ari. 100. Pertanyaan ke-9. Salat apa? Mohon perhatian ya. Salat apa yang dilakukan setelah terbit matahari sekitar 1 tombak? Salat apa yang dilakukan setelah terbit matahari sekitar 1 tombak? Salat syuruk. 100. Sunnah isyraq atau syuruk. Pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-10. Sebutkan 2 hukum bacaan alif lam dalam Al-Quran. Alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Masya Allah. Sekarang sementara Pak Aidir, silakan disebutkan. Kita berikan tepuk tangan. Grup B silakan maju ke depan memilih soal. Nanti saya Baik ya, luar biasa peserta kita pada malam hari ini, ibarat tahu dadakan enak semua ya. Mudah-mudahan berkah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya untuk kelompok B, yaitu soal nomor 1. Siap ya Bu? Siap. Udah makan Bu? Saking kebanyakan baca lupa makan. Mudah-mudahan masuk yang semua ya. Dari siang sampai sore itu belajar tuh. Oh, Masya Allah. Iya, pada 400 halaman ya Pak. Oh, Masya Allah. belum ada. Nomor 1. Apakah alasan utama, nomor 1 ya Bu? Nah ini alasan ya Bu ya. Nomor 1, apakah alasan utama Abrahah ingin merobohkan Ka'bah? Ngapain? Alasannya kenapa? Ya, kenapa Abrahah itu dia ngebet banget pengen ngerubuhin Ka'bah? Karena Abrahah mendirikan gereja, tetapi gerejanya tidak ada yang mendatangi. Mungkin ini kan ya. Ya, betul, 100. Ya.
tambahan info buat semua ya. Jadi gereja itu dihias dengan bagus, pakai emas dan sebagainya, sampai ada orang dari Mekah mencoba merusak ya. Nah, nama gereja itu ada yang tahu? Namanya Al-Qulayus. Al-Qulayus. Tambahan aja. Nomor 2 berikutnya Bu ya. Siap ya. Ini masih terkait dengan fungsi pemerintahan orang Quraisy ya. Salah satu jabatan pemerintahan Quraisy di Mekah adalah hijabah. Jabatan apakah itu hijabah? Udah baca lupa. Hijabah. Pakai hijab apa gimana? Ya Bu? Enggak ada pengurang-kurangan sekarang. Iya. Bismillah ya. Ya. Yang merapikan Ka'bah. Kurang tepat. Ayo. Sebelahnya ada yang tahu? Masih pas Bu? Pas. Silakan ke kelompok A. Apa jawabannya? Kurang tahu. Yang lebih tepat adalah pemegang kunci Ka'bah. Ya. Ada Ka'bah. belum ada pembagian. Nomor 3. Nah ini gampang Bu ya. Insya Allah kalau sering baca pasti bisa. Sebutkan, yang lain juga diperhatikan ya. Sebutkan nama surat Al-Quran yang menunjukkan, ini nama surat Quran ya, yang menunjukkan kebiasaan salah satu suku Arab di Mekah yang suka berpergian untuk berdagang pada musim dingin dan musim panas. Itu nama surat Al-Qurannya surat apa? Padahal sering banget dibaca ini, cuma nama suratnya lupa. Sebelah sini diam ya anak-anak. Ayo, bisa? Ya, ditebak aja Bu, saya mau tebak gimana. Ulang pertanyaannya Pak. Ya, nama surat Al-Quran yang menunjukkan kebiasaan orang Arab yang suka berdagang bepergian di musim panas dan musim dingin. Pas? Pas aja lah Pak. Oh, suratnya pas. Silakan. Majura and the gang. Kenapa? Oh, silakan kelompok A. Pas. Suratnya terkenal Pak. Lihi, Lafi, Quraisy. Oh, Nama suratnya apa? Al-Quraisy. Ibu kalau baca ujungnya Pisita, itu artinya apa? Musim dingin atau musim dingin? Nah, makanya ya, anak-anak tahu ya? Saya nggak tahu. Siap Bu, nggak apa, masih banyak soal Bu. Siap ya, lanjut. Siap. Nomor 4. Ini gampang Bu ya, kalau tahu. Pada masa awal kenabian, Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah sirriyah. Sir kata kuncinya ya. Apa yang dimaksud dengan dakwah sirriyah? Yang pertama Pak, yang kedua Pak. Hah? Yang pertama apa yang kedua? Syria pertama berarti Syria. Yang pertama. Ya. Secara sembunyi-sembunyi. 100. Ya. Lupa namanya. Ya, nomor 5. Nah, ini juga sangat terkenal kisahnya ya, nomor 5 ya. Kalau tidak tahu harus baca lagi, tapi ini sangat terkenal kisahnya ya. Bagaimana reaksi orang-orang Taif ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada mereka? Mereka menghina, nggak peduli gitu ya, menghina Nabi Muhammad ya. Terus? Lengkapi terus? Sampai dikatakan seperti orang gila dan sebagainya. Ya, sampai pokoknya tidak suka dengan kedatangan Nabi. Sampai fatalnya gimana? Sampai akhirnya? Sampai yang paling fatalnya apa? Tadi kan ada gemes. Apa? Ya, karena ini masih pertama kita anggap 100 aja wajib ya. Ya, 100. Lengkapnya itu sampai dilempari batu dan kotoran, Bu ya, sampai itu yang paling fenomenal. Tapi gak apa-apa lah. Karena udah mengarah ke sana, tinggal melengkapi.
Udah gatal Pak Andika. Nah, ini juga nomor 6, insya Allah mudah ya. Insya Allah mudah ya. Mudah semua asal tahu. Nomor 6. Siapakah sahabat Nabi yang terkenal dengan sifatnya yang tegas? Umar bin Khattab. Mantap, 100. Ya. Lanjut. Sebutkan nama peperangan di mana kaum muslimin membangun parit atau selokan untuk membendung serangan musuh. Bismillah, perang Kondak. Betul, 100 Pak. Ya. Nah ini sekarang pertanyaannya ke nasional. Nah kelemahan kita kadang-kadang tahu sejarah Islam, tapi sejarah di sekitar kita nggak tahu. Nah ya, oke. Ibu-ibu tahu Buya Hamka ya? Tahu ya? Nah Buya Hamka adalah ulama terkenal di Indonesia. Apa kepanjangan dari nama Hamka tersebut? Kepanjangan, jadi itu bukan nama asli Bu. Namanya panjang sekali itu. Kayaknya depannya Hamzah deh. Hamzah bukan? Ya bukan. Oh, udah tahu nih Bu. Baru kali ini cerdas cermat merayu teman sebelah supaya dikasih tahu bocoran. Gimana Bu? Pas? Nonton filmnya sering tapi tidak tahu siapa nama panjangnya. Singkatan itu Bu ya. Pas? Pas. Silakan kelompok. Mangga kelompok A silakan. Kepanjangan nama Hamka. Betul Pas? Ya namanya supaya tahu semua ya. Jadi Hamka itu adalah kepanjangan bukan nama asli. Nama beliau adalah Buya Hamka itu adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Nah, dapat pengetahuan baru kan? Namanya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Namanya Hamka. Tapi teman saya ada juga yang pakai nama Hamka, tapi nama Hamka asli dia. Sampai pemain ada juga ya, Hamka Hamzah. Itu yang dimaksud ibu kali itu. Ya, siap Bu? Masih ada 2 pertanyaan lagi ya, siap ya? Nah, sekarang masuk fikih dan tajwid ya. Nomor 9. Duduk tawaruk adalah cara duduk pada saat Tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Tuh, 100. Selanjutnya nomor 10. Wah, ini kayaknya saingan suara ini. Masya Allah. Nomor 10. Jika huruf nun atau tanwin bertemu dengan lam atau ro, maka hukum bacaannya adalah Idgham bila guna. mantap, 100. Ya. Wah ini kayaknya bersaing ketat ini ya. Antara yang antara yang belajar keras dengan belajar dadakan. Silakan Pak disebutkan. Pak Edir silakan. Wah simbang ya 800 subhanallah. Silakan Pak Ustadz dilanjut pada soal berikutnya. Masih disegel ya, Bapak Ibu. Pertanyaan pertama, grup A dan grup B, perhatikan bersiap. Pertanyaan pertama, Kusoy adalah salah satu kakek buyut Nabi yang mendirikan Darun Nadwah. Apa yang dimaksud dengan Darun Nadwah? Silakan ditebak saja nggak apa-apa, tidak mengurangi nilai. Apa yang dimaksud dengan Darun Nadwah? Pas Pak. Pas. Grup A silakan. Tempat-tempat pertemuan atau Quraisy. Tempat pertemuan.
100. Tempat berkumpul suku Quraisy untuk memperbincangkan urusan suku Quraisy. Pertanyaan kedua, siapakah nama putra Abdul Muthalib yang membantu menggali untuk menemukan sumur Zam-Zam? Nama putra Abdul Muthalib. Silakan ditebak, ya tidak apa-apa. Pas. Grup A, silakan. Siapakah nama putra Abdul Muthalib yang membantu menggali untuk menemukan sumur Zam-Zam? Nggak apa? Nggak dikurangin. Abu Thalib. Kurang tepat. Grup B. Mungkin ya Pak, Harith. 100. Harith. Pertanyaan ketiga, siapakah orang yang menjadi mak comblang atau orang yang menyampaikan niat Siti Khadijah untuk menikahi Nabi Muhammad SAW? Grup C. Grup A dan grup B, silahkan bersiap. Siapakah yang menyampaikan niat Siti Khadijah untuk menikahi Nabi Muhammad SAW? Pas. Grup A silakan. Pas. Grup B. Bismillah. Nafisa. Lengkapnya? Itu aja Pak. Nafisa. Binti bapaknya. Binti Umayyah. Bisa aja Nafisa, udah Nafisa. 50. Bintinya. Kurang, karena banyak kan Nafisa kan. Nanti binti siapa? Yang betul siapa Pak? Binti Munyah. Pertanyaan keempat. Grup C. Siapakah seorang mantan budak yang diangkat menjadi anak oleh Nabi Muhammad SAW? Anak angkat Nabi. Bilal bin Rabah. Kurang tepat? Ya, grup A silakan. Ada lagi? Pas. Zaid bin Haris. 100. Harithah. Pertanyaan kelima. Apa hubungan antara perjanjian Aqobah atau Baitul Aqobah ke-1 dan ke-2 dengan hijrahnya Nabi SAW ke Madinah? Apa hubungan antara perjanjian Aqobah atau Baitul Aqobah ke-1 dan ke-2 dengan hijrahnya Nabi SAW? Silakan dicoba saja. Ada clue-nya. Pas. Baitul Aqobah ke-1 dan ke-2 dengan hijrahnya Nabi SAW.
Kak, silakan. Apa hubungan antara perjanjian Aqabah 1 dan 2 dengan hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Silakan, ditebak saja, nggak mengurangi nilai. Coba kencang. Oke. Agak keras, Pak. Oke, mic, Pak. Ya. Ya. Mengharapkan perjanjian Rasulullah ke Madinah dilengkapi, ada yang grup C, grup B, silakan. Apa hubungan antara perjanjian Aqabah pertama dan kedua dengan hijrahnya Nabi? Mungkin karena di Mekah kaum muslimin tidak diterima, kemudian hijrah ke Madinah. Kurang tepat, grup A 50. Yang lebih tepat adalah masyarakat Madinah bersedia menerima dan membantu Nabi untuk melangsungkan dakwah di Madinah. Itu awalnya dari perjanjian Aqabah pertama dan kedua. Pertanyaan ke-6. Ini mudah nih harusnya. Siapakah sahabat Nabi yang terkenal dengan sebutan Zunnurain karena menikahi dua putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ali bin Abi Thalib. Kurang tepat. Dua kali menikahi dua. Ali 1 kali, kalau ini sahabat Nabi menikahi putra Nabi 2 kali. Dua. Yang pertama tinggal siapa sahabatnya? Namanya Utsman. 100. Utsman bin Affan 100. Pertanyaan ke-7. Ini mudah nih. Tentang peperangan ini. Perang ini. Dalam peperangan apakah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW, meninggal dunia dan menjadi syahid di medan perang? Nama perangnya perang apa yang mengakibatkan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib meninggal? Perang Badar. Kurang tepat. Uhud. Perang Uhud. Uhud ya. 100. Masih dikasih kesempatan. Pertanyaan ke-8. Ali bin Utsman. Pertanyaan selanjutnya. Ini gampang ini. Mohon perhatikan pertanyaan ke-8. Siapakah tokoh utama pendiri Muhammadiyah? Hasyim Asy'ari. Kiai. Udah selanjutnya aja. Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Masih ada 10 menit. 10 detik. Baik, pertanyaan ke-9. Wah, ini kasih contekan jajan. Nggak bisa kita apa-apain. Pertanyaan ke-9. Perhatikan, disebut sebagai sholat apa? Sholat yang dilakukan dengan menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Khosar. Kok khosar apa? Khosar. Apa? Bisa dengan tapi lebih tepatnya ada lagi. Digabungkan antara duhur dan asar. Apa Ya. ini? Bisa zuhur dengan asar. Bisa maghrib dengan isya. 1, 2, 3. Silakan grup A.
Grup A silakan. Sholat jamak. Sholat jamak ketika di awal jamak. Tadi ketika di akhir jamak. Takhir nilainya 100. Grup A 100. Soal terakhir nomor 10 berkaitan dengan tajwid. Jika huruf mim bertemu dengan mim, maka hukum bacaan tersebut adalah huruf mim bertemu dengan mim. Apa ya? Kayaknya gitu. Ithar. Kurang tepat. Silakan grup A. Ya. Idgham mimi. Idgham mimi atau idgham mithlain. Baik, silakan di 100 nilainya, silakan disebutkan nilainya. Itu pun dikasih dikasih free. Kayak dikasih. Memimpin sementara grup A dengan 1250. Selanjutnya. Baik, Bapak-Ibu sekalian silakan tarik nafas dulu, masih ada 10 soal ya. 5 soal pertama akan saya bacakan, nanti 5 soal kedua akan dibacakan oleh Ustaz Endar ya. Siap ya, Bu? Ya, berdoa dulu. Allahumma al-kasumtu. Oke. Saya perlu sampaikan di sini adalah kalau jawaban salah, ingat dipotong 100 poin. Jadi harus hati-hati ya. Kalau tidak yakin, kalau tidak yakin jangan jawab kecuali yakin 100% ya. Tapi kalau jawabnya setengah benar setengah salah tetap dikasih 50%. Tapi kalau salah banget 100. Siap ya, Pak? Bu? Silakan tarik nafas dulu. Wah. Waduh, ini soalnya sulit-sulit banget, Masya Allah. Nyerah. Nyerah duluan, Pak. Kalau tidak tahu. Nah ini levelnya kita naikkan dikit ya, biar pengetahuannya bertambah. Nomor 1, apa? Oh ya, Bapak Ibu, Bang Bandi, Pak Hadir dan semua, tolong Pak lihat yang angkat tangan dulu ya. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan hadis Nabi yang berbunyi, aku adalah anak dari 2 orang yang disembelih. Maksud perkataan Nabi itu apa? Ya, Pak Jib, silakan angkat tangan. Pakai mic Pak, biar yang lain dengar. Deketin Pak, deketin Pak. Kalau dia merupakan keturunan dari 2 orang yang disembelih, jadi kakeknya Ismail dan kedua ayahnya Allah. Mantap ya. Hadisnya itu anabnu dabaihin ya, daibahin. Aku adalah 2 anak dari 2 orang anak yang disembelih. Jadi Nabi Muhammad itu Bapak Ibu keturunan Nabi Ismail, karena Nabi Ismail waktu itu mau disembelih Ibrahim ya. Nah termasuk Abdullah. Nah Abdullah juga itu akan disembelih oleh orang tuanya. Alasannya apa nanti dijelasin lagi. Ada alasannya ya kenapa mau disembelih. 100 buat kelompok A. Nomor 2. Nah ini gampang kalau bisa. Siap Pak. Tolong dicek siapa yang angkat tangan ya. Siapakah orang-orang yang berniat menculik Nabi Muhammad SAW ketika beliau kecil ya? Ketika melihat tanda kenabian pada Nabi Muhammad SAW. Ya silakan Bu. Iya silakan. Ya. Malaikat Jibril. Orang. Oke. Kurang tepat Bu ya. Nah ini karena udah direbut duluan, jadi kita gugurkan. Maksudnya kurangnya ya 100. Tapi jawaban yang benarnya adalah siapa? Ada yang tahu? Orang-orang Nasrani dari Habasyi, dari Ethiopia. Jadi mereka melihat waktu Nabi sedang bermain, terlihat punggungnya itu di punggungnya ada tanda kenabian. Mereka mau menangkap, mau diculik, mau dibawa ke Habasyi. Ya, Ibu
Orang Bu, bukan malaikat Bu ya. Yang saya maksud itu. Saya Nabi Jibril. Nah, nomor 3 ini gampang sekali, gampang sekali. Gampang sekali nomor 3. Siap? Perhatikan. Siapakah nama sahabat Nabi? Siapakah nama sahabat Nabi yang suka memelihara kucing? Abu Hurairah. Mantap, 100 ya. Tadi jawabannya Ustadz Endar, ada salah Pak. Ya, Abu Hurairah ya, disebut bapaknya kucing ya. Kalau di kita apa? Ibunya kucing. Trio macan. Nah, nomor 4 ini harus disebutkan dengan lengkap ya. Kalau tidak lengkap berarti tidak sempurna nilainya. Nomor 4. Siap? Nomor 4 harus disebut dengan lengkap, nilainya 100, kalau setengah 50, tergantung nilai nanti ya. Sebutkan nama anak-anak Nabi dari hasil pernikahan dengan Siti Khadijah. B ya, silakan. Disebutin semua ya. Dikurangi Ibrahim ya Pak. Jangan Ibrahim. Aku boleh nyanyi nggak Pak? Ya, silakan. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahimnya enggak ya Pak? Terus. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Mantap. Nah. Ya sepertinya salah satu, tapi karena nyanyinya bagus 100 tetap ya. Maksudnya gini Bu, anak Nabi itu dari Siti Khadijah ada 6. Ada satu lagi anak beliau dari istri yang lain, dari Maria Al-Qibtiyah dari Mesir. Itu Qasim kalau nggak salah. Ibrahim meninggal dunia semua. Jadi Nabi itu memang ditakdirkan tidak mempunyai keturunan laki-laki supaya mungkin hikmahnya supaya menghindari fitnah, tidak ada lagi Nabi selanjutnya. Itulah salah satu hikmahnya. Mantap ya. Ya, jawabannya pakai nyanyi baru kali ini saya tahu. Ya, terakhir. Ini surat ini sangat sering dibaca. Surat ini sangat sering dibaca. Ada potongan dari surat ini, satu ayat yang sering dibaca oleh kita ya. Nah, bacakan salah satu ayat, dibacakan ya perintahnya. Bacakan salah satu ayat dari surat Ad-Duha. Ad-Duha kan? Satu belum ya? Bacakan salah satu ayat dari surat Ad-Duha yang artinya mengingatkan Nabi bahwa Nabi pernah jadi yatim piatu, namun Allah selalu melindunginya. Ayo baca bolak-balik. Ya. Kenapa? Wah, si ibu dipotong 100. Kurang tepat. Bukan itu. Kan yatim. Ayo. Ya, karena sudah dijawab kita gugur ya. Apa yang ada yang tahu jawabannya? Bismillahirrahmanirrahim. Alam yajidka yatima fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu. Itu ya, jadi pengetahuan ya. Nah, itu sering kita baca. Gak apa-apa Bu, berjuang namanya Bu. Dagang juga kadang rugi kan? Gak apa-apa, coba-coba namanya. Mental bisnis. Silakan selanjutnya nomor 6 sampai 10 bahasa datar ya. Baik, 5 pertanyaan terakhir. Skor sementara Pak Aidin. Oh iya. Huruf C kurang 100 ya. Minus 100 tadi. Ya. Baik, masih ada kesempatan. 5 pertanyaan terakhir. Pertanyaan pertama. Siapakah nama seorang kafir Quraisy yang berhasil mengejar Nabi saat hijrah ke Madinah? Siapakah seorang kafir Quraisy yang berhasil mengejar Nabi saat hijrah ke Madinah?
Lengkap ya? Lima 50. Suraqah bin Malik Mudlaji. Ini kisahnya ketika beliau naik kuda itu ya, sampai mau menyerang Rasul, mencelakai Rasulullah, tapi kudanya terjerembab sampai 3 kali. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini mudah bagi yang bisa. Sebutkan nama perjanjian antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy saat Nabi dan rombongan akan berumroh ke Mekah. Nama perjanjian antara kaum muslimin dan kaum Quraisy saat grup B Hudaybiyah 100. Pertanyaan selanjutnya, ini mengenai sejarah Islam Nusantara. Sebutkan nama salah satu wali 9 yang memiliki pesan Molimo. Sunan Kalijaga. Kurang tepat. Minus 100. Tidak apa-apa. Ya. Tidak tepat, minus 100 grup B. Ada yang mau jawab? Sunan Ampel. Molimo. Sunan Ampel. Pertanyaan selanjutnya. 2 pertanyaan terakhir. Sebutkan 7 anggota badan yang wajib menempel di lantai saat sujud. Grup B. Kening, Ya. hidung, kening, kedua telapak tangan, Ya. Lutut, Ya. iya, ujung jari kaki. 100. Jadi hidung enggak ya? Hidung itu tidak wajib, yang wajib 7 tadi. Kening, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan jari kedua jari. Pertanyaan terakhir. Ini mengenai tajwid, silakan perhatikan. Pada ayat wa min syarri ghasiqin idza waqab terdapat beberapa kaidah tajwid. Sebutkan minimal 2 hukum tajwid pada ayat tersebut. Grup B. Wa min itu ikfa, Ya. terus yang wa min syari Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Qalqalah, yang terakhirnya qalqalah. Iya, 100 minimal 2 ya. Wa min syarri, nun ketemu sya adalah ikfa. Kemudian syarri itu juga ada apa? Tarkik. Ghasikin, ghonya ada mat asli 2 harokat. Kemudian idza waqab ada qalqalah, ada number juga tadi syarri, ada harus ditekan. Baik, selesai pertanyaannya. Silakan dibaca hasilnya. Grup A 1500, grup B 1150, grup C 100. Jadi pemenangnya adalah grup A. Jadi ini terbukti ya Bapak Ibu, kalau istri itu tidak selalu benar. Bapak. Ini kayaknya kita melawan Ustadz Pak, semuanya Ustadz di sini. Cuman tawaduk Pak beliau Pak. Baik. Ya, Bapak Ibu, seperti yang kita janjikan, nanti akan pertanyaan bernilai rupiah langsung. Oke, pertanyaan pertama untuk peserta. Ya, ini pertanyaannya gampang ya, tetapi sejarahnya agak kebelakangan ya. Ya, pada zaman pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau itu
ditentang oleh masih sesama muslim sampai mendirikan pemerintahan lain. Siapakah tokoh yang menyaingi pemerintahan Sayyidina Ali? Ya, ini dulu. Ayo, peserta dulu. Siapakah nama tokoh muslim yang menyaingi pemerintahan pemerintahan Sayyidina Ali? Siapa? Ayo. Nggak dikurangin, udah habis ditambahin malah. Pas. Pak mau ngacang tangan nggak boleh. Ya Pak, ada? Nah. Oke, penonton angkat tangan siapa, Bu? Mantap, 150.000, Bu. Iya. Peserta tahun depan. Iya. Ya, sekarang semuanya buat umum ya. Pak Haidir tolong tunjukin Pak ya. 50.000 kedua. Saya mikir dulu. Ya. Siap? Ini pertanyaannya agak berat ya. Saya pengen tahu aja. Salah satu efek nih, kalau nggak tahu nggak apa-apa ya, pengetahuan aja. Salah satu efek dari perjanjian Hudaybiyah adalah adanya kan gini kan Pak, orang dari Mekah kalau datang ke Madinah harus dibalikin, gitu kan? Orang dari Madinah kalau ke Mekah nggak boleh balik. Nah, ada orang dari Mekah datang ke Madinah. Nah, kemudian karena Nabi berjanji orang yang datang dari Mekah akan dibalikan lagi ke Mekah, maka orang itu dibalikin. Sehingga kemudian dia tidak bisa balik ke Mekah, ke Madinah juga bisa. Kemudian orang itu menjadi perampok Muslim pertama di jalanan yang merampok kafilah dari Mekah. Siapakah tokoh tersebut? Nggak tahu ya. Nah, ini adalah kejahatan yang mirip Robin Hood pertama kali terjadi di zaman Nabi. Jadi dia itu berangkat dari Mekah disiksa, balik ke Madinah juga karena Nabi udah janji dibalikin lagi. Namanya ada yang tahu? Namanya silakan baca di Google cari ya. Namanya Abu Basir dan Perjanjian Hudaybiyah. Jadi nanti beliau akan membentuk satu komplotan, nanti akan ditarik lagi oleh Nabi untuk dikembalikan ke Madinah. Los ya, terakhir satu kali lagi. Yang gampang ya? Yang gampang. Siapakah ya salah satu panglima perang di zaman Nabi yang masuk Islam setelah selesai terjadi peperangan Uhud? Jadi dia baru masuk Islam belakangan, masuk Islamnya belakangan. Ayo, angkat tangan. Siap Bu, silakan. Gak dikurangi enggak Bu? Itu dulu Bu. Apa? Jawab dulu. Siapa Bu? Umar bin Khattab. Nanti saya kurangi pagernya ya Bu. Ada yang tahu silakan Bu. Siapa? Betul 100. Ya. Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu mari kita tepuk tangan buat semuanya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pertemuan kita malam hari ini insya Allah berkah ya. Insya Allah berkah. Kita datang dapat pengetahuan baru, tadinya tidak tahu jadi tahu kan. Insya Allah mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kita akan coba tingkatkan lagi, bukan hanya cerdas cermat, mungkin nanti ada modelnya adalah seperti kuis gitu kan, dimana ya supaya kita lebih banyak menggali lagi tentang sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan komentar kalau ada komentar. Ya baik, intinya di bulan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia agung, maka sudah sepantasnya kita mempelajari sirah-sirah Nabi, mempelajari sirah-sirah Nabi dan juga sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di masjid ini juga alhamdulillah tersedia
kajian-kajian yang mempelajari sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, dengan momentum Maulid Nabi Muhammad SAW, mari sama-sama semakin mencintai Nabi dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama mempelajari sirah-sirah Nabi, mempelajari sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Goalnya adalah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mencintai kita, kita juga semakin dicintai Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan dengan kita mengamalkan amal-amal sunnah, Allah Subhanahu Wa Taala berkenan untuk pertemuan kita, untuk mengumpulkan kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW dan juga para nabi, para orang-orang mulia di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mudah-mudahan ini jadi motivasi tidak hanya bagi peserta, bagi panitia juga, mudah-mudahan semakin belajar. Terima kasih, itu saja dari saya. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.